Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzanullah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari UAS KPBD, yaitu rancangan database dalam bentuk ORM, kelas diagram dan spesifikasi database. Habis itu isinya adalah sistem mengenai sistem purchasing. Di sini saya tidak sendiri, saya ada dua teman saya, yaitu Dimas dan Ardian saya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini saya membuat use case, yaitu saya menggunakan dua aktor, yaitu staff purchase sama admin. Oke, yang pertama staff purchase itu ya tugasnya itu adalah melakukan draft pembelian. Habis itu melakukan quality control, extend, refund. Jadi tugasnya itu ada dua di staff purchase ini. Sedangkan admin hanya satu, ya tugasnya buat nge-proof doang. Habis itu udah include sama dengan pre-order. Oke, selanjutnya adalah spesifikasi use case. Use case yang pertama itu adalah draft pembelian. Oke, yang pertama itu adalah aktor. Aktornya itu staff purchase. Habis itu triggernya ini adalah permintaan dari produksi. Habis itu pada kondisinya itu staff sudah login, katalog master, data bahan baku tersedia di sistem. Post kondisinya itu uh, draft draft pengajuan pembelian tersimpan dan dikirim ke admin untuk disetujui. Sukses skenarionya itu yang pertama adalah aktor masuk ke draft pembelian. Habis itu sistem melakukan penampilan katalog master data bahan baku. Yang kedua itu aktor memasukkan data bahan baku, kode, nama, dan memilih supplier. Terus juga sistem akan memvalidasi input data dan ketersediaan supplier. Ketiga itu adalah mengirim draft pengajuan ke admin. Habis itu sistem akan menyimpan draft dan mengirimkan notifikasi ke admin. Alternatif flow-nya itu data tidak lengkap, sistem memberi pesan peringatan bahwa data belum lengkap, sistem akan menolak penyimpanan draft hingga seluruh data wajib diisi. Yang kedua itu adalah pembatalan draft staff untuk memutuskan membatalkan pengisian draft ini sebelum dikirim ke admin. Sistem menghapus input sementara dan kembali ke menu utama katalog. Habis itu selanjutnya adalah approval. Aktornya itu ya pasti admin, karena tugas admin cuman approve doang. Oke, habis itu triggernya ada notifikasi draft pembelian baru dari staff purchase. Habis itu preconditionnya itu adalah admin sudah login, terdapat draft pembelian dengan status pending. Habis itu post conditionnya itu adalah ketika status draft diperbarui, approve atau reject. Habis itu sukses skenario nya itu adalah aktor akan memilih menu approval. Habis itu sistem juga akan menampilkan bahwa draft daftar ini sudah perlu disetujui apa belum. Habis itu kedua, aktor juga admin akan melakukan meninjau detail item dan jumlah dalam graf. Habis itu sistem juga tidak akan melakukan apa-apa. Selanjutnya itu adalah memberi keputusan persetujuan, yaitu memproses pilihan admin, extend ke pre-order atau reject. Habis itu adalah alternative flow, yaitu extend pre-order jika admin menyetujui sistem menerbitkan nomor PO dan dokumen digital secara otomatis. Habis itu extend reject jika admin menolak. Sistem mewajibkan pengisian alasan penolakan dan mengirim notifikasi balik ke staff purchase. Habis itu adalah use case. Name ini adalah quality control. Habis itu tugasnya apa? Tugasnya staff purchase. Triggernya itu barang dari supplier tiba ke lokasi. Data PO-nya aktif tersedia dalam sistem. Habis itu pemeriksaan tersimpan dalam dan stok diperbarui. Habis itu sukses skenario nya itu adalah ketika aktor memilih menu key C dan mencari PO terkait. Habis itu sistem akan menampilkan daftar PO aktif dari supplier. Habis itu dua adalah melakukan scan barcode pada barang fisik. Habis itu sistem akan memverifikasi kecocokan barang dengan data PO. Alternatif flow-nya itu adalah extend refund. Jika barang rusak atau tidak sesuai PO,
staff akan mencatat sebagai return atau supplier melalui fitur refund. Selanjutnya adalah stimulus and response. Ini adalah proses-proses di mana aksi pengguna dan respon dari sistem akan melakukan apa gitu. Kayak pertama itu adalah prosesnya apa? Proses login. Pasti pengguna atau seperti staff gudang atau purchasing atau manajer itu memasukkan username, password dan memilih departemen untuk memasukkan ke dalam ini. Selanjutnya adalah respon dari sistem itu sistem akan memvalidasi kredensial dan menampilkan dashboard menu sesuai hak akses pengguna. Kayak misalnya admin gunanya apa terus tetep gitu. Misalnya kayak staff purchase gunanya buat melihat stok gudang, habis itu manajer itu gunanya cuma buat approve gitu atau admin gitu. Habis itu adalah permintaan bahan atau pre-request. Setiap gudang memiliki jenis bahan baku kayak tepung gula telur itu segala macam, akan memasukkan jumlah yang dibutuhkan dan mengklik tombol buat permintaan. Habis itu sistem akan menyimpan data. Oke. Selanjutnya itu adalah PO kayak purchase order gitu. Sistem akan memilih data peminjaman yang masuk, memilih supplier, melengkapi harga satuan dan mengklik buat PO. Sistem akan menggenerate dokumen draft purchase order atau menghitung total biaya otomatis dan mengubah status menjadi waiting for approval atau ditunggu untuk diterima. Habis itu keempat itu adalah persetujuan. Nah, ketika manajer udah membuka notifikasi PO, ntar masuk rincian harga barang dan manajer akan mengklik tombol setuju atau approve gitu. Sistem akan mengubah status menjadi approve gitu, membutuhkan tanda tangan digital ini kalau ada ya, dan mengirim notifikasi ke staff purchasing bahwa PO siap dikirim ke supplier. Habis itu adalah penolakan. Penolakan ini sebenarnya alternatif ya. Manajer mengklik tombol ini ketika ada alasan kayak misalnya barangnya rusak apa gimana gitu atau salah gitu, masih ada tulisan rejected. Oke. Selanjutnya adalah penerimaan barang, yaitu memindai barcode PO. Habis itu sistem akan mencocokkan bahwa jumlah sistem yang diterima itu sama dengan jumlah dipesan. Dan memperbarui stok inventaris seperti tepung, gula atau telur gitu. Dan mengubah statusnya PO menjadi reserve gitu. 7 itu adalah pencatatan dan laporan. Di sini adalah bagian admin dari keuangan untuk mengeklik menu laporan pembelian bulanan seperti ya bulan ini kita beli tepung berapa, itu nanti ada klikannya yang kayak habis itu ada tulisannya, ntar ada ketika udah semuanya itu misalnya target bulan ini udah harus 1 ton belinya, habis itu ntar tulisannya komplit gitu. Ini adalah link Google Drive dari ORM. Ini adalah ORM-nya. Ini saya akan menjelaskan ORM-nya. Oke, yang pertama itu kita di sini ada 7 ya. Ada 7 entitas. 1 2 3 4 5 6 sama 7. Oke, yang pertama ini adalah user. User akan melakukan isi username dan ID user. Habis itu akan melakukan yang namanya draft pembelian. Nah, draft pembelian ini pasti user akan mengeluarkan ID user dan tanggal pengajuan. Ya, ini opsional sebenarnya. Alasan menolakkan status draft, nomor draft itu opsional. Habis itu akan melakukan, ketika udah setuju pasti akan melakukan namanya purchase order. Nanti di atributnya itu ada tanggal PO, nomor draftnya sama nomor PO. Oke, ketika sudah purchase order itu akan melakukan quality control. Ketika hasilnya diterima, ini sudah terpenuhi, maka
eh, ada satu barang yang misalnya kayak ketolak gitu apa reject return, pasti akan melakukan refund. Di sini ada ID refund, ID eh, keychain sama alasan returnnya, alasan pengembaliannya apa. Di sini ada draft detailnya. Nah, di draft detail ini detail barangnya dan jumlahnya, kode bahannya apa di sini akan dilakukan ketika sudah apa aja yang harus harus dibeli atau harus diapain, maka akan melakukan bahan bakunya apa, habis itu kode bahannya apa, nama bahannya apa, stok saat ini juga berapa gitu. Oke, ini aja sih ORM-nya. Oke, selanjutnya ada di kelas diagram. Di sini kelas diagram ada di 7 ya, 7 entitas 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Berarti ini adalah kelas diagramnya, yaitu user akan melakukan draft pembelian, habis itu ada draft detail, ada purchase order, bahan bakunya apa, habis itu quality controlnya, habis itu ada refund juga gitu. Di sini adalah spesifikasi database. Yang pertama itu adalah table user. Table user ini adalah eh, kayak misalnya ID usernya berapa, username-nya apa, role usernya apa, kayak misalnya staff atau admin gitu. Habis itu adalah table draft pembelian. Ya seperti ini aja sih sebenarnya, kayak nomor draftnya berapa, user mencatatnya berapa atau ID usernya, habis itu tanggal pengajuannya kapan gitu. Habis itu adalah draft detailnya. Draft detail ini kayak ID detailnya, draft pembeliannya, kode bahan, jumlah gitu. Selanjutnya ada table bahan baku. Selanjutnya ada purchase order, table purchase order kayak nomor PO tidak disetujui, tanggal PO, stable quality control, ID keychain, ID quality control maksudnya. Itu ada purchase order, ini hasil keychainnya lulus atau tidak gitu. Habis itu ada table refund. Nah, ada ID refund, ada keychain terkait, alasan returnnya, bukti return. Habis itu selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.